Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu calon-calon tamu Allah, kembali di sini Abah akan memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang masuk ke Abah. Langsung saja Abah akan bacakan ini terkait dengan haji dan umroh. Yang pertama, Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi umrohnya itu berapa hari Abah? Kan saya di sana itu rencananya umroh 9 hari. Dan apakah setiap hari saya melaksanakan tawaf dan sa'i? Ataukah di dalam pelaksanaan ibadah umrohnya, prosesinya itu hanya sehari? Nah, ini Abah akan jelaskan. Pada saat Bapak Ibu memilih paket umroh yang 9 hari, dan di dalam pelaksanaannya, insya Allah 2 hari itu adalah untuk perjalanan. Jadi kalau paket 9 hari itu dipotong 2 hari, yang 1 hari untuk berangkat, yang 1 hari untuk kepulangan. Berarti di tanah sucinya itu totalnya 7 hari. 7 hari dibagi 2 biasanya. Ya, di Madinah umpamanya 3 hari, umumnya ya, kemudian 4 hari di Mekah. Nah kemudian, untuk prosesi umrohnya itu umumnya cukup 1 hari. Jadi 1 hari itu sudah selesai, sudah beres. Adapun sisanya pada saat Bapak Ibu berada di Mekah, kalau umpamanya 4 harinya di Mekah itu 1 hari untuk umroh, kemudian sisa 3 hari berarti di Mekah. Di sini Abah menyarankan supaya memperbanyak ibadah mumpung berada di tanah suci. Yang pertama, silahkan perbanyaklah tawaf sunnah. Kalau yang namanya tawaf sunnah itu tidak ada sa'inya. Ya, ingat ya, tawaf sunnah itu prakteknya mengelilingi Ka'bah 7 putaran, kemudian setelah itu ke belakang makam Ibrahim, sholat sunnah 2 rakaat, silahkan setelah itu berdoa, kemudian dilanjutkan dengan minum air zam-zam, selesai. Itu urut-urutan yang namanya tawaf sunnah. Silahkan perbanyak tawaf sunnah. Ya, kenapa Abah sarankan tawaf sunnah? Sebab pahalanya pol. Ya, Bapak Ibu melaksanakan tawaf di Baitullah itu akan mendapatkan pahala 60 rahmat. Luar biasa. Ya. Nah, selanjutnya silahkan Bapak Ibu merutinkan untuk bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram. Ya, silahkan ikut di situ sholat berjamaah, sholat wajib. Kenapa? Pahalanya pol. Ya, selain itu juga silahkan Bapak Ibu memperbanyak sholat sunnah. Sebab pada saat Bapak Ibu sholat di Masjidil Haram itu pahalanya, ya, lipatannya sampai 100.000 lipatan dibandingkan Bapak Ibu sholat di tanah air di sini. Jadi luar biasa pahalanya. Ya, sampai 100.000 lipatan pahalanya. Silahkan juga Bapak Ibu memperbanyak ibadah-ibadah yang lainnya, itu ya. Nah, kesimpulannya dari pertanyaan ini, untuk prosesi umroh itu hanya 1 hari, ya umumnya seperti itu. Nah kemudian, apakah setiap hari harus tawaf dan sa'i? Jawabannya tidak. Nah, selebihnya pada saat di sana, kalau sudah umroh, silahkan Bapak Ibu memperbanyak ibadah sunnah. Ya, misalnya tawaf sunnah. Tidak ada yang namanya sa'i sunnah ya. Adanya tawaf sunnah, sholat sunnah, itu ya. Membaca Al-Quran dan sebagainya di Masjidil Haram, itu ya. Mudah-mudahan Allah paling barokah. Yang kedua, Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Di saat pelaksanaan tawaf, apakah boleh membawa sendal ataukah sendalnya dititipkan? Jawabannya, khusus di Masjidil Haram Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu masuk ke masjid, baik itu untuk sholat atau akan melaksanakan tawaf di Baitullah, Abah sarankan supaya membawa kantong kresek, ya, kantong plastik untuk tempat sendal, dan sendalnya dibawa. Ya, sebab berbeda dengan di Madinah. Kalau di Madinah, ini khusus yang laki-laki ya, itu ada tempat-tempat sendal disediakan, ada nomor-nomornya. Nah, kalau untuk di Masjidil Haram,
Karena begitu luasnya ya, Masjidil Haram tersebut, dan juga untuk mempermudah nanti pada saat pulangnya, silahkan Bapak Ibu sendalnya langsung dibawa saja, ya. Masukkan ke mana? Ke tas. Bagaimana pada saat tawaf? Apakah boleh? Sedangkan sendal itu kan khawatirnya kotor dan lain sebagainya. Jawabannya boleh. Ya, dengan catatan pada saat Bapak Ibu memakai sendalnya, umpamanya berjalan dari tempat tinggalnya, dari hotelnya, itu tidak mengenai najis, ya. Jadi kalau tahu bahwa sendalnya najis, ya jangan, supaya dibersihkan, disucikan dulu, ya. Yang ketiga, kalau misalnya pakai sendal jepit, itu bagaimana? Soalnya orang tua saya sakit kalau tidak pakai alas kaki, ya, pada saat tawaf di Baitullah. Nah, karena sesuatu hal ini, karena orang tuanya sakit kalau tidak pakai alas kaki, berarti silahkan memakai sendal pada saat tawaf di Baitullah. Hanya saja Abah sarankan sendalnya itu tadi diusahakan jangan kotor, jangan yang terkena najis, harus suci. Nah, berarti usahakan membelilah sendal khusus untuk tawaf. Bahkan ada, ya, sekarang ini sendal-sendal yang modelnya tebal, agak empuk, itu ada yang jepit umpamanya, boleh dipakai. Yang penting tadi bersih dan suci, karena itu merupakan tempat sholat. Jadi area tawaf di Baitullah itu juga merupakan tempat sholat, ya. Usahakan, ya, umpama dikhususkan khusus buat tawaf, umpamanya dimasukkan ke tas, jadi betul-betul bersih dan suci. Boleh memakai alas kaki. Nah, untuk alas kaki ini boleh dipakai pada saat tawaf, boleh dipakai pada saat sa'i, ya, sa'i Safa Marwah, umpamanya ya berat, ya. Kalau tidak memakai alas kaki, ya boleh pakai sendal. Tapi syaratnya, ingat, bersih dan suci. Yang keempat, Abah, kalau saya itu kan matanya kena glukoma, apakah 1 hari 3 kali tetes itu diperbolehkan pada saat melaksanakan ibadah umroh? Jawabannya boleh, tidak apa-apa. Tidak perlu ragu-ragu. Tidak membatalkan umrohnya. Silahkan dibawa saja obatnya, dan silahkan bisa melaksanakan ibadah umroh. Lanjut, Abah mau nanya, kalau berihram untuk wanita, bolehkah tidak memakai pakaian berwarna selain warna putih? Jawabannya boleh, ya. Jadi ini yang bertanya insya Allah wanita, ya. Untuk pakaian wanita pada saat melaksanakan haji atau di dalam melaksanakan ibadah umroh, umpamanya ya, pakaian putihnya itu tidak ada umpamanya, atau tadinya warnanya putih kemudian diganti dengan warna yang lain, itu boleh. Tidak wajib warna putih, itu intinya. Jadi silahkan ganti warna boleh, hanya saja Abah menyarankan pilihlah warna-warna yang kalem, yang soft, ya. Atau barangkali mau warna hitam juga boleh, ya. Lanjut. Alhamdulillah, barakallah, Abah, amin. Mau nanya, bagaimana dengan jamaah yang punya penyakit hernia? Apakah boleh memakai celana hernia supaya hernianya itu tidak turun? Terima kasih. Jawabannya, pada saat, ini insya Allah mengenai umroh, ya. Pada saat Bapak Ibu berihram untuk melaksanakan ibadah umroh, ini khususnya bapak-bapak, kemudian karena sesuatu hal yaitu penyakit hernia, sehingga pakaian laki-laki itu kan, ya, memakai hanya 2 lembar kain ihram. Sebab sakit hernia, akhirnya memakai celana khusus hernia, agar hernianya itu tidak turun. Itu bagaimana? Apakah boleh? Jawabannya tetap itu melanggar. Hanya saja karena terpaksa, ya, karena darurat, maka diperbolehkan memakai celana hernianya. Tetapi wajib bayar fidyah. Jadi tetap sah nanti umrohnya. Sah pada saat berihramnya, pada saat seseorang itu memakai celana hernia, dengan catatan tetap, ya, terkena fidyah. Apa fidyahnya? Orang yang memakai celana, ya, laki-laki yang memakai celana pada saat berihram, yaitu
Sebab melanggar larangan ihram, maka berkewajiban membayar dam. Nah, apa damnya? Damnya yaitu membayar fidyah. Ada 3 pilihan. Yang pertama, menyembelih 1 ekor kambing. Andaikan tidak sanggup, silahkan memberi makan 6 orang miskin di Mekah. Kemudian, kalau juga tidak sanggup, yaitu puasa 3 hari. Nah, untuk puasanya, boleh nanti pada saat Bapak Ibu pulang ke tanah air. Jadi puasanya boleh pada saat di Indonesia, boleh. Umpamanya karena tidak sanggup di sana, ya boleh nanti pada saat di Indonesia. Nah, itu ya jalan keluarnya. Dan umrohnya tetap sah, ya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Silahkan Bapak Ibu, ya, mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan, bisa disampaikan di kolom komentar. Insya Allah nanti akan Abah buatkan videonya supaya lebih jelas. Baik Bapak Ibu, itu saja. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.